Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini hari Jumat 15 Januari 2021 di semester genap ini kita bertemu kembali di materi IPS Ekonomi. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu perdagangan antar pulau atau antar daerah. Masih bersama Ayah Trian, mohon disimak dengan baik. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kita serap ilmunya dan kita pahami dan kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, sedikit motivasi dari Muhammad Agus Syafi'i yang bunyinya, keberhasilan datang dengan kerja keras dan berdoa, tidak dengan mengeluh dan kemalasan. Mudah-mudahan anak-anak selalu bekerja keras dan berdoa, bekerja keras, belajar dan berdoa, tidak banyak mengeluh dan tidak malas, agar kita bisa sukses di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah tetap pakai masker di kondisi yang masih seperti ini. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun apabila sudah sampai rumah. Benar-benar dijaga ya, semoga kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari perdagangan. Perdagangan seperti gambar yaitu atau perniagaan. Biasanya orang menyebutnya berniaga, berdagang, berjualan, jual beli ya. Artinya yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa, bisa barang atau bisa jasa, berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi misalkan si pembeli dan penjual, si pembeli menjual buah, kemudian penjual menjual buah, kemudian membelinya. Di sini ada tukar menukar barang. Penjual memberikan buahnya, pembeli memberikan uangnya. Itu tukar menukar barangnya. Dengan kesepakatan harga, misalkan disepakati harga 5.000, di pembelinya menawar dengan 4.000, kemudian penjualnya setuju, maka barang kemudian dijual ke pembeli. Nah, itu terjadi kesepakatan dan tidak ada paksaan. Andai kata penjualnya tidak setuju, maka pembelinya tidak jadi membeli dan tidak boleh memaksa untuk menawar lebih murah. Nah, itu adalah pengertian perdagangan. Tentunya kalian sudah paham tentang perdagangan. Kemudian pengertian perdagangan yaitu antar pulau atau antar daerah, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau suatu lembaga, suatu daerah dengan penduduk daerah lain. Jadi antar pulau, pulau A dan pulau B, misalkan pulau Kalimantan dan pulau Jawa, atau daerah Banyuwangi dan daerah Jember. Mereka melakukan perdagangan dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tetap ya, kesepakatan bersama, tapi masih dalam satu batas wilayah negara. Maksudnya di Indonesia, tidak keluar dari Indonesia. Jika perdagangannya di Malaysia atau mungkin di Cina, itu masuk ke pembahasan perdagangan antar negara. Jadi bukan antar pulau atau daerah lagi, bedanya cuma di wilayah. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan dari perdagangan itu sendiri. Kenapa sih kita harus berdagang antar pulau atau antar daerah? Tujuannya pertama tentunya memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Selisih ya, harga beli dikurangi harga jual. Maksudnya misalkan kita membeli handphone dengan harga 2 juta, kemudian kita ingin menjualnya dengan harga lebih mahal, 2.200.000. Nah, tentunya untuk memperoleh keuntungan kita dapat untung 200.000 dari penjualan itu sendiri. Nah, itulah perdagangan. Tapi perdagangannya antar pulau yang lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu memperluas jangkauan pasar. Jadi jangkauan pasarnya kita perluas, yaitu artinya jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak tersebar di berbagai daerah. Jadi diperluas, misalkan Banyuwangi penjualnya biasanya ke Jember, diperluas lagi sampai ke Malang, ke Surabaya, diperluas lagi sampai ke Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, dan seterusnya. Itu tujuan dari perdagangan antara pulau. Kemudian faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau, yang pertama, perbedaan faktor produksi. Ini dapat mempengaruhi ya, jika faktor produksinya berbeda. Kemudian contohnya yaitu misalkan Maluku, itu kan penghasil rempah-rempah,
terutama di daerah Ternate dan Tidore. Ini penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Mereka menjual rempah-rempahnya sampai ke luar daerah. Nah, karena di daerah Jawa misalkan rempah-rempahnya sedikit, di Maluku banyak, maka Maluku menjual ke Jawa. Itu karena perbedaan Jawa dan Malukunya terdapat perbedaan faktor produksi. Kemudian faktor yang kedua itu perbedaan tingkat harga. Jadi harga antar daerah berbeda. Contohnya, nah misalkan di daerah penghasil kopi, misalkan di Banyuwangi penghasil kopi, di daerah Songgon, harga kopi tersebut pasti lebih murah daripada di daerah Genteng, misalkan seperti itu. Jadi kita membeli duren di Songgon, pasti harganya lebih murah daripada di Genteng, karena di Songgon penghasil dari duren. Itu karena perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi mendorong untuk perdagangan. Itu kalau contoh dalam satu kabupaten. Kalau antar pulau mungkin bisa diperluas lagi antar Jawa dan Sumatera, Jawa dan Papua, dan seterusnya. Kemudian manfaat. Kenapa manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen, maka manfaatnya kita harus melakukan perdagangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, tentunya yang paling dicari yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan antar pulau, maka kesempatan kerja kita juga semakin banyak. Nah, misalkan pabrik gula berdiri di Glenmore baru, maka orang-orang yang ingin bekerja yang awalnya menganggur bisa mendapatkan pekerjaan di tempat itu, dan tak menutup kemungkinan orang luar Banyuwangi juga bisa mendapatkan kesempatan kerja. Ini beberapa contoh dari manfaat perdagangan internasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ayah mohon maaf, semoga anak-anak bisa memahaminya. Akhirul kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.